Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melakukan review sebuah produk, yaitu produk Calibre X Garuda. Oke, seperti biasanya, ketika teman-teman membeli tas Calibre, itu selalu dilengkapi dengan beberapa dokumen. Di antaranya ada tag harga, kemudian ada buku panduan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di dalam tas Calibre ini. Kemudian ada stiker Calibre dan ada kartu garansi. Kartu garansi ini Calibre garansinya 5 tahun, garansi jahitan. Kemudian ada juga ucapan selamat, semacam ucapan begitu. Saatnya kembali traveling. Untuk menginspirasi para traveler, Calibre dan Garuda Indonesia berkolaborasi menghadirkan merchandise khusus untuk menemani perjalanan para traveler. Mari berjelajah kembali. Jadi ceritanya adalah produk Calibre X Garuda ini itu merupakan produk kolaborasi antara Calibre dan maskapai Garuda Indonesia di akhir pandemi. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu, 2021-2022 yang lalu, ketika pandemi sudah berakhir, kemudian Garuda itu menginisiasi semacam proyek, yaitu Jelajah Lintas Gaya begitu, yang kurang lebih semangatnya adalah untuk mengajak semua masyarakat untuk kembali traveling. Nah, mereka si Garuda Indonesia kemudian mengajak dengan beberapa brand lokal. Salah satunya adalah brand Calibre. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu hasil kolaborasi antara Garuda dan Calibre. Itu. Mari kita mulai. Yang pertama, tas ini Calibre X Garuda, kalau di dalam bukunya, di buku manualnya, namanya adalah Garuda Indonesia 01. Garuda Indonesia 01 ini ukurannya 50 cm x 30 x 20 cm, volumenya sekitar 30 liter. Kemudian kalau kita perhatikan secara seksama, di bagian atas ini, di sini ada luggage tag. Luggage tag ini adalah tag yang biasanya dicantolkan di bagasi barang-barang bawaan penumpang begitu ketika berada memasuki pesawat. Nah, ini adalah luggage tag punyanya Garuda. Di sini ada barcode, ada tulisan, beberapa tulisan, ada kode, kemudian ada tulisan Denpasar, DPS begitu kodenya, kemudian ada nama Calibre, kemudian barcode lagi, kemudian logo Garuda Indonesia. Di sini ini bahannya dari kulit begitu, tapi dilapisi dengan plastik. Di sini ada beberapa tulisan ya, ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama DPS Denpasar, kemudian CGK Cengkareng Jakarta, dan satu lagi LBJ yaitu Labuan Bajo. Selain luggage tag ini, ada beberapa identitas kolaborasi lagi, yaitu di sisi samping bisa kita lihat ini adalah batik yang biasanya digunakan oleh pramugari di Garuda begitu. Jadi di sini coraknya adalah corak batik Garuda. Itu kalau menurut dari buku panduannya, bahan ini terdiri dari terbuat dari bahan polyester 900D water resistant phase out gitu. Jadi ini adalah polyester 900D water resistant. Kemudian yang kalau di atasnya ini tadi bahannya dari nilon 840D. Beberapa hari yang lalu saya search, itu ternyata salah satu bahan balistik kalau nggak salah begitu. Jadi dia ringan tapi kuat. Kemudian dari sisi ini kita bisa melihat ada batik, kemudian di sini ada kantong untuk menaruh botol. Ini adalah kantong untuk botol. Kemudian di samping sini ada zipper untuk menaruh barang-barang yang perlu diakses secara cepat begitu. Kemudian di sebelah samping satunya lagi, di sini juga sama ada kantong untuk botol dan ada zipper juga di sini. Tetapi di sini ada tambahan lagi, ada colokan USB A dan micro USB. Sayang sekali ini belum USB tipe C ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat dari samping sebelah kanan. Ini tadi ada kompartemen tambahan, yaitu kompartemen laptop. Di sini bisa kita lihat untuk kompartemen laptop ini ada beberapa
eh, ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah yang untuk laptop dilengkapi dengan karet. Kemudian yang berikutnya ada untuk dokumen. Kemudian ada untuk bagian tablet dilengkapi dengan velcro gitu. Kemudian berikutnya di bagian sisi belakang, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah di sini terdapat tulisan airflow back system, yaitu maksudnya adalah ketika menggunakan tas ini nanti ventilasi udara yang di belakang punggung itu akan tetap terjaga sehingga tidak terasa sumuk atau tidak terasa panas begitu. Kemudian di sini ada double mesh ini lumayan tebal ya, jadi ini dijamin tidak akan bikin cepat sakit punggung ketika menggunakan ini. Kemudian dari sisi depan di sini ada sternum strap alias strap yang untuk dada begitu. Di sini ada bakalnya, satu buah bakal, dan sternum strap ini bisa di adjust begitu, bisa dicopot dan dipindah ke atas 2 step atau ke bawah 1 step begitu. Dan di atasnya di sini juga ada strap lagi, strap punggung. Ini untuk menyesuaikan seberapa nyaman atau seberapa enak ketika menggunakan tas ini. Dan di sini bisa teman-teman ketahui bahwa ini bisa dilepas seperti ini. Jadi betul-betul penyangganya atau tumpuan utamanya ada pada si strapnya, bukan pada bagian yang ini hanya untuk supaya lebih nyaman saja gitu. Ini kita kembalikan ke dalam, balik. Oke, kemudian berikutnya berpindah ke bagian bawah dulu. Di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat ada strap lagi. Strap ini bisa dilepas ini untuk kemudian memunculkan kompartemen yang ada di bawah. Di bawahnya adalah kompartemen untuk menyimpan jas hujan atau raincoat begitu, bawaan dari Calibre. Dan nanti kita coba. Dan di sini kalau menurut buku petunjuknya itu bisa digunakan untuk wadah sepatu. Jadi sepatu bisa masuk ke dalam bawah sini. Ini bisa zippernya ada 2 arah ya, jadi dari kanan dan dari kiri. Kemudian bakalnya juga ada 2, di kanan dan di kiri begini. Kemudian bisa dilihat bahwa bakalnya ini ada tali yang cukup panjang, tapi bisa dilipat dan di strapkan begitu sehingga dia tidak terlalu mengganggu ya, begini. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke bagian sisi depan. Di depan sini bisa teman-teman lihat fitur utamanya adalah terdapat ini yang paling saya suka. Ini adalah V-buckle dari Fitlock. V-buckle dari Fitlock ini adalah bakal magnetik. Jadi cara melepasnya dan memasangnya nanti itu cukup dengan ditarik saja. Jadi cukup tarik ke atas ke bawah. Ini juga atas ke bawah. Cara memasangnya lebih enak lagi. Ini tinggal ditempelkan saja. Nanti dia akan mencari sendiri bagaimana cara menguncinya, itu dia akan mencari sendiri secara magnetik begitu. Jadi ini sangat luar biasa sih, ini paling enak. Kemudian berikutnya di sini, di samping sini ini ada kompartemen lagi. Ini ada kompartemen. Ada 2 kompartemen di sisi kiri dan kanan. Kita lepas saja dulu. Kompartemen sisi kiri, sisi kanan, tapi ini memang tidak terlalu dalam, jadi ada quick access untuk meletakkan barang-barang dari luar. Kemudian kalau kita buka, nah di sini ada tempat untuk meletakkan kartu atau identitas dari tas gitu. Dan di atasnya, tidak kelihatan sebentar. Ya, jadi di sini ada tempat untuk meletakkan kartu. Kemudian di atasnya ini masih ada
tempat lagi kantong begitu, letakkan seperti juga. Kemudian mari kita coba masuk ke dalam. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini ketika dibuka begitu sangat cukup besar, dan ini bisa dibuka ke bawah seperti ini, atau dibuka ke atas. Jadi ada dua metode membuka ya, bisa dari bawah, kiri dan kanan begitu, atau dari kita akan coba buka dari atas. Voila. Jadi ini tadi saya masukkan jaket dua buah biar tidak biar bisa terlihat gendut begitu. Nah, di dalamnya bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa bagian. Mulai dari sini, yang pertama adalah kompartemen di bagian dalam. Ini bisa untuk meletakkan dokumen penting begitu, mungkin paspor atau yang lain sebagainya, atau dokumen-dokumen lain yang tidak perlu diakses secara cepat. Kemudian di sini juga ada gantungan kunci seperti biasa. Kebanyakan produk dari Calibre selalu dilengkapi dengan gantungan di dalamnya. Kemudian di samping kiri dan kanan ini ada kantong lagi begitu, ada kantong. Di bawah sini juga ada kantong, dan di sini ada kabel USB tadi. Fungsinya mungkin ini untuk ditancapkan ke dalam power bank. Kemudian berikutnya di sebelah sisi kanan, di sini kita melihat beberapa hal ya. Yang pertama adalah di sini ada sebuah kantong. Kalau tidak salah, seharusnya ini adalah kantong untuk hard disk begitu ceritanya mungkin. Kemudian di sini ada kantong untuk handphone. Dan uniknya kantong untuk handphone ini bagian dalamnya bahannya berbeda. Jadi ini betul-betul bahan yang aman ketika harus bersentuhan dengan layar handphone begitu. Dan lucunya kantong handphone ini dilengkapi dengan strap tarik begitu. Jadi misalnya kita handphone dimasukkan begini, kemudian kita cukup mengeluarkannya dengan tarikan. Nah, seperti ini, dia akan keluar gitu. Cukup menarik. Kemudian di samping sebelah sini ini ada satu buah zipper, dan di sini ada lubang. Kalau tidak salah ini untuk lubang ditaruh power bank. Kemudian di sini ada kabel yang bisa masuk ke sini. Kemudian di sini masih ada satu lagi kantong lagi yang ada velcro-nya di sini. Kemudian sudah, itu adalah bagian dalam dari tas ini. Coba kita tutup. Oke, kita akan coba memasukkan beberapa barang di sini. Tapi sebelum itu kita keluarkan dulu jaketnya. Jadi yang tadi sudah diketahui ada dua jaket di sini. Kemudian kita akan coba masukkan handphone terlebih dahulu. Kemudian ada power bank mungkin. Power bank. Kemudian mungkin ada hard disk. Oh benar, harddisknya kita taruh sini. Kemudian power bank dimasukkan
Kemudian tadi bolpen. Sudah itu aja. Oh iya, ada charger masukkan ke sini. Kemudian untuk dokumen, karena belum punya paspor jadi buku nikah aja, atau juga buku nikah bukan dokumen yang sering dikeluarkan begitu. Kemudian apa lagi ya, oh ya, mouse. Coba masukkan ke mana ya, sini. Oh ya, ini kalau sudah dimasukin botol minum jadi agak susah. Oke, masukkan sebelah sini aja deh. Kita masukkan mouse. Kemudian kunci tapi untuk flash disk. Kemudian kita kembalikan itu. Kemudian di kompartemen yang ini kita isi ikan. Oke, kita lipat, klik. Tadi ada yang ketinggalan, yang di sini kita coba isi dengan kartu identitas. Kemudian di sini ini adalah velcro, bisa kita isi dengan velcro, stiker velcro ini, atau yang lain seperti ini. Atau kita coba ini aja deh. Contoh untuk memasukkan barang ini dalam tas ini, gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah produk review dari Calibre Ace Garuda. Ada beberapa kelebihan yang bisa disampaikan atau yang saya sukai. Yang pertama adalah penggunaan fitlock. Ini betul-betul sesuatu yang sangat cepat dan cepat untuk dipasang, cepat untuk dilepas. Betul-betul seharusnya semua tas punya bakal fitlock kali ya. Kemudian berikutnya dari sisi materialnya ini penggunaan material yang awet dan water resistant. Kemudian juga di depan sini menggunakan velcro, jadi dia bisa dipasang stiker velcro begitu. Kemudian juga dia tas ini memiliki makna traveling begitu, dari pandemi untuk mencoba kembali ke traveling, jalan-jalan. Kemudian untuk kelemahan
Kelemahan yang tidak aku sukai yang pertama adalah akses ke kompartemen utama. Akses ke kompartemen utamanya agak susah ya. Jadi kegunaan fitlock adalah untuk menggunakan tas ini secara cepat atau barang secara cepat begitu. Tapi untuk mengakses ke kompartemen utama kita perlu buka fitlocknya dan kemudian buka resletingnya. Itu dua tahap yang mungkin ada mekanisme lain untuk akses ke kompartemen utama. Kemudian berikutnya adalah dari sisi luggage tag ini awet nggak ya? Kok sepertinya agak meragukan begitu durability-nya. Kemudian juga desainnya ini menurutku Garuda Indonesia itu punya luggage khusus untuk pengguna atau penumpang prioritas, namanya Sky Priority kalau nggak salah. Kenapa nggak desainnya itu diganti desain yang Sky Priority? Tapi it's okay, nggak terlalu masalah. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi interiornya. Sebagian besar Calibre itu interiornya menggunakan warna yang cerah, warna kuning begitu. Sama seperti tas lama saya. Ini adalah tas lama. Di dalamnya menggunakan interior warna kuning gitu. Jadi benda-benda yang ada di dalamnya terlihat lebih jelas ketika digunakan. Sedangkan yang ini warnanya tidak terlalu cerah. Tapi ya tidak masalah juga sih sebetulnya. Minor saja. Oke, kemudian berapa harganya? Harganya bisa dilihat di layar di sini. Kemudian untuk cara pembeliannya ada beberapa cara, bisa lewat online store begitu, di online store-nya Calibre, di Tokopedia atau di Shopee atau di manapun. Kemudian bisa juga di offline store-nya. Ini saya beli di offline store. Kemudian bisa juga beli di Garuda Shop, official online store-nya maskapai Garuda. Dan ini juga bisa dibeli di on flight ya. Jadi ketika penerbangan, di tengah penerbangan begitu, biasanya akan ada beberapa penawaran dari pihak Garuda untuk item-item tertentu. Itu juga bisa dibeli ketika sedang melakukan penerbangan. Oke. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, ketika beli di offline store itu kita akan mendapatkan bonus. Ini kebetulan beli di offline store Jogja, bisa dapat bonus sandal Calibre. Di sini tulisannya free sandal Yogyakarta begitu. Seharga 100 ribuan, 140 ribuan. Kemudian secara keseluruhan saya suka dengan produk ini. Tapi apakah ada produk lain yang sejenis? Kalau salah satu yang bisa menjadi pesaing adalah dari Orbit Gear R101 ADV Night Hawk. Itu juga bagus, sangat tactical dan urban technical sekali begitu, sesuai dengan slogannya Calibre kan dia urban technical begitu. Orbit Gear itu juga salah satu yang urban technical sekali, bahkan dia desainnya sangat militer begitu, militer style. Ada juga, tapi harganya 2 kali lipat dari harganya ini. Kemudian ada juga yang dari Life Behind Bar, The Plot on Asphalt, itu juga harganya 2 kali lipatnya ini. Bagus juga, bahannya juga bagus, tetapi mungkin dari sisi sejarah, dari sisi cerita mungkin ini lebih baik. Kemudian kalau untuk yang harganya setara itu ada dari Calibre sendiri, Calibre Parallax. Itu juga bagus, desain back punggungnya itu sangat keren menurutku. Tapi bentuknya masih bagus ini sih menurutku. Kemudian ada juga dari Calibre juga, itu Dynamic yang bentuknya mirip, itu bahkan lebih murah sih, harganya cuma 900 kalau nggak salah. Itu bentuknya bagus tapi kompartemennya volumenya lebih kecil. Ini 30, kalau Dynamic itu 20 liter. Kemudian terakhir dari Eiger itu ada Eiger Kanawa 30, Eiger Kanawa Commute 30, itu juga harganya setara kalau nggak salah ya. Itu tetapi dari sisi fungsi, desain, saya lebih suka ini sih gitu. Oke teman-teman, itu review dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.